Pada hari-hari belakangan ini sudah banyak sekali orang yang bertanya, kapan masa pandemi ini akan berakhir? Dan rasanya memang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kapan boleh pergi ke gereja dan merayakan Ekaristi? Kapan boleh pergi ke bioskop? Kapan boleh pergi ke pasar dengan bebas? Kapan tidak lagi memakai masker dan boleh berhias diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita mungkin harus memulai memberlakukan justru cara baru hidup keseharian kita dengan cara new normal itu. Tata cara hidup baru dengan berdamai dengan corona, menurut istilah Bapak Presiden, hidup berdampingan tanpa bersinggungan atau tanpa terpapar dengan corona, tetapi tidak putus asa, tidak pasif, melainkan aktif. Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi mengatakan, jangan kita mempercepat kedatangan dunia baru. Artinya dengan hidup tidak lagi menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hak dan kewajiban kehidupan kita sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk rohani. Menantikan kedatangan Tuhan dengan mempercepatnya yang dimaksudkan adalah ketidaksabaran, karena seakan-akan pewartaan para rasul mengingatkan bahwa hari Tuhan itu akan segera tiba, dan dengan itu mereka tidak lagi memperhatikan tata cara hidup sosial lahiriah duniawi, melainkan dengan tidak lagi bekerja, berputus asa, hanya berdoa saja atau bahkan tidak berbuat apa-apa. Paulus mengingatkan agar kita hidup dalam keadaan seperti ketika kita dipanggil dan setelah kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus, tak bercacat, dikatakan dalam bacaan pertama tadi, hidup tanpa dosa. Dalam bacaan Injil dengan jelas Yesus mengatakan kita tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Yesus sendiri tidak GR ketika mereka menyuap Yesus dengan segala pujian bahwa Yesus tidak takut kepada siapapun, seorang yang jujur, yang tidak mencari muka, yang mengajarkan jalan Allah. Pujian biasanya melenakan atau membuat kita terlena, terbuai, dan karena itu kita menjadi menyetujui apa saja yang dikatakan, yang diminta, yang dikehendaki orang yang memuji kita. Tetapi Yesus justru tahu bahwa pujian yang seperti itu ternyata menjebak. Dan karena itu Yesus mengatakan, mengapa engkau mencobai aku? Kita diundang oleh Yesus untuk mari merefleksikan diri, bukan melihat apa yang di luar diri kita yang lahiriah, dan karena itu kita hidup terkungkung, terjebak atau tertuntun oleh batasan-batasan yang mengikat, yang membuat kita tidak merdeka. Tetapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri, gambar dan tulisan siapakah diri kita ini. Bukan melihat hal-hal yang lahiriah, yang gambar dan tulisan siapakah yang ada pada koin, uang perak atau uang emas apapun atau alat tukar yang juga berlaku sampai sekarang
di zaman kita. Dalam diri kita, kita ini adalah gambar dan tulisan Allah. Sabda Allah bersama dengan kita, dan kita adalah citra Allah. Lebih-lebih di tahun cinta kitab suci ini, firman Allah yang seharusnya menjadi pedoman dan dasar hidup kita, firman yang adalah sabdanya, yang dalam diri Yesus Kristus telah memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman kita. Kita sungguh citranya, citra Allah, gambar diri Allah, dan tulisan Allah sendiri, karena sabda Allah ada di dalam diri kita. Maka marilah kita berlaku, memberikan diri kepada Allah, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama, karena kita adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Tuhan tidak membedakan orang dengan latar belakang apapun keberadaan kita. Kita adalah satu keluarga di dalam Allah, yang adalah Bapa kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.